Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita yang tiada terhitung banyaknya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut-pengikutnya yang selalu menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini saya persilahkan untuk membuka surat Al-Maidah, surat kelima ayat 87-88. Kita akan baca bersama-sama memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca itu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti, sebagaimana sabdanya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Keutamaan lain daripada membaca Al-Quran adalah setiap huruf hijaiyah yang kita lafazkan itu dinilai satu kebajikan, dan satu kebajikan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran karena kurang fasih atau kesalahan membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u, orang yang baca Al-Quran dan terbata-bata. Wa huwa syaqun alaih, karena berat membacanya, lahu ajrani, dia dapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena dengan kesabarannya terus melafadzkan, mendengungkan ayat-ayat Allah, dan pahala yang kedua setiap huruf hijaiyah dinilai satu kebajikan. Surat Al-Maidah ayat 87 dan 88 inilah yang kita akan baca bersama-sama, yang kemudian kita akan jelaskan maknanya. Untuk itu mudah-mudahan semuanya sudah siap, kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. Boleh kita dengar bersama-sama, ada yang membacakan terjemahannya ayat 87 lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, biar per kalimat. Siapa yang mau membaca? Ya, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah padamu. Wala ta'tadu. Dan janganlah kamu berbuat batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbatas. Ayat yang kedua, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada sebagai rezeki yang halal dan baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini topiknya tentang MBG. Apa? MBG. Makanan bergizi dan gratis. Ya. Ya. Jadi biar kita ingat ketika membaca ayat ini, oh ini kita membahas tentang makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu thayyib. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Thayyiban itu yang bergizi. Sedangkan kalau istilah tadi makan bergizi gratis, itu halalnya pada gratisnya itu. Ya. Kira-kira singkatnya seperti itu. Jadi yang bergizi itu thayyib, yang gratis itu kaitannya dan halalan thayyiban, halal dan thayyib. Ya. Halal tapi tidak thayyib, maka diharamkan jadinya. Bergizi tapi tidak halal juga sama, harus dua-duanya halalan thayyiban. Kata halalan thayyiban ini di dalam Al-Quran terdapat pada 4 surah yang berbeda. Termaktub halalan thayyiban. Selain dari surat Al-Maidah ayat 88 tadi, kita baca 2 ayat, tapi yang fokusnya kita bahas pada ayat 88, yaitu tentang makan apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu yang halal dan thayyib.
Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 68 itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua manusia. Kalau di surat Al-Maidah ayat 88 kan awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 68 ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban juga. Sama. Cuma beda khitab seruannya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 68 ini ya ayyuhan nas, semua manusia Tuhan. Makanlah ya, mimma fil ardi, apa saja yang di bumi ini yang halal dan thayyib. Ya. Tapi di ayat itu diingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Itu bisa terjadi yang halal menjadi haram, haram malah jadi dihalalkan. Itu pekerjaan setan. Itu di ayat 68 dari surat Al-Baqarah halalan thayyiban juga. Nah. Yang ketiga, surat yang ketiga adalah surat An-Nahl. Surat 16 ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal dan thayyib. Jadi kita rubah istilah MBG dengan makanan MHT halal dan thayyib, halalan thayyiban. Ya. Di surat An-Nahl surat 16 ayat 114 fakulu, perintahnya makanlah mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dari rezeki Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kamu yang halal dan thayyib. Ya. Dan kata halal dan thayyib yang keempat itu di surat Al-Anfal. Tapi itu terkaitnya dengan ghanimah. Ya, di surat Al-Anfal terkait dengan ghanimah. Artinya di dalam Al-Quran ada 4 ayat, 4 surat yang menjelaskan tentang istilah ada halalan dan thayyiban. Tapi semuanya dalam bentuk makanlah. Ya, apalagi dalam surat Al-Baqarah, makanlah apa saja yang ada di bumi ini. Namun semuanya kita harus makan. Itu para ulama mengatakan disuruhnya kita makan ini karena makan adalah faktor utama yang memberikan kehidupan kita. Tetapi kebutuhan manusia bukan hanya makan. Kebutuhan lain pun juga termasuk dalam pengertian. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa perintah di sini artinya dalam cara kita mendapatkan harta juga harus dari cara yang halal. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika di surat Al-Maidah ayat yang pertama tadi itu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kamu haramkan. Haram itu lawan daripada halal. Itu ada keharamannya karena cara mendapatkannya, dan ada keharamannya karena memang zatnya haram. Begitu juga dengan halalan thayyiban ini. Yang halal itu ada 2 macam. Halal zatnya, dan yang kedua halal karena cara mendapatkannya. Halal zatnya adalah seperti ikan, daging, kecuali daging babi, zatnya.
Tapi kalau didapatkan dengan cara yang diharamkan, maka zatnya memang tidak haram. Dengan cara seperti ini masuk pada makanlah yang halal saja, jangan yang haram. Kalau kita tahu bahwa zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Misalnya apa yang dimakan, orang mencuri beras 1 karung, beras zatnya halal, tapi dan mencuri itulah di sini, jadi tidak boleh kamu makan yang diharamkan. Harus makannya harus yang halal. Halal zatnya dan halal pula cara mendapatkannya. Oleh karena itu ayat-ayat yang berkaitan dengan pengharamannya, kenapa ini diharamkan? Salah satunya karena membawa mudarat bagi diri. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membuat sesuatu yang membahayakan diri kita maupun orang lain membuat sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya. Itu apabila sesuatu yang akan kita makan itu ternyata mendatangkan bahaya bagi kita, maka tidak boleh kita makan. Namanya tidak halal. Ya. Nah, kalau makan itu sudah mengandung racun, masa mau dimakan juga itu? Asalnya tadi adalah halal makan. Tapi ketika dia berubah apanya itu. Nah, sekarang ini kan sedang ramai di lapangan nih, di media sosial. Kasus-kasus terjadi keracunan. Nah, racun itu diharamkan. Tapi nasi, lauk pauknya semua asalnya adalah halal. Ketika dia berubah jadi racun, maka jadi haram. Ya, banyak orang tua akhirnya nggak mau anaknya itu makan MBG itu, nggak mau ikuti program MBG, khawatir nanti terkena racun. Nah, bukan karena makan itu haram, enggak, hanya karena ada kekhawatiran saja, hingga dia tidak mau ikut program MBG itu. Kan banyak kasus yang terjadi. Ada ratusan orang, salah satu pesantren, ada sekolahan. Gitu. Jadi prinsipnya adalah makanan yang tadinya halal, ketika dia mengandung racun, maka menjadi tidak halal lagi. Ya. Tuh. Walaupun yang jelas-jelas diharamkan, ya, jelas-jelas ini diharamkan, tetapi karena itu sudah berkaitan dengan zatnya tadi, ya, seperti di dalam surat An-Nahl ayat 115, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Sesungguhnya diharamkan untuk kamu maitata, bangkai. Bangkai itu artinya binatang yang asalnya itu dagingnya halal, tetapi karena cara penyembelihannya tidak dengan cara yang syar'i, maka dia jadi bangkai, maitata, mayit. Ayam dijual di pasar anyar, sudah dipotong lehernya. Tapi hati-hati, jangan-jangan udah mati ayam itu karena kena penyakit. Saya yang punya kandang ayam, ini kalau dibuang rugi,
ya dipotong lehernya saja terus dibawa dijual sana. Yang haram dalam keadaan tertentu itu bisa jadi halal, seperti tadi itu. Nah, yang dalam Al-Quran ayat 115 sebutkan, famanil turra ghairu bagin wala ad. Siapa-siapa yang dalam keadaan turra jadi keterpaksaan. Ghairu bagin itu artinya dia tidak menginginkannya. Wala ad dan tidak berlebih-lebihan. Maka jadi boleh. Makanya tetap halal, tapi makanya tetap zatnya itu haram. Tapi dalam kondisi seperti itu, karena khawatiran tadi, ini misalnya orang dalam perjalanan jauh tidak ada bekal lagi kecuali tadinya bawa bekal berupa ayam hidup, tiba-tiba mati jalan tuh. Tidak ada lagi makanan kecuali itu, dipotong dimakan aja. Itu karena ayatnya famanid turra ghairu bagin wala adin. Dia terpaksa makan, padahal sebetulnya dia tidak mau itu. Sebab kayak kalau ayam mati jangan-jangan ada penyakitnya. Dan tidak boleh berlebihan. Gitu. Sama seperti kalau minuman yang diharamkan. Dalam keadaan yang terpaksa itu juga dibolehkan, tapi wala adin tidak boleh berlebihan. Sekedar untuk membasahi kerongkongan atau menghilangkan rasa haus dan lapar, tidak boleh dibekali untuk makan lagi di jalan. Ya. Jadi keharamannya ketika itu mengandung mudarat bagi manusia. Ya. Yang kedua, keharaman itu karena ini cara ini. Jadi kalau tadi itu tentang zatnya, cara mendapatkan tidak boleh dengan misalnya cara propaganda gitu. Apa ini kalau ya di dalam surat Al-An'am ayat 112 itu disebutkan, dan kalau istilah kita merayu orang. Nah, jadi bukan hanya makan. Orang dirayu untuk membeli sesuatu karena ada apa istilahnya? Kalau Anda membeli ini nanti bisa dapat apa? Nanti kalau ada undian hanya dan membeli satu bisa dapat satu mobil misalnya. Nah, ini gharar namanya. Subhat, ya. Apalagi ribuan orang yang mengikutinya. Kita terpana, terayu hanya karena dihitung-hitung saya cuma keluarkan 1 juta, mobil kan 150 juta misalnya. Tapi cara seperti itu tidak dibolehkan. Sama seperti maisir, judi. Itu sama dan bermain judi itu. Ya. Ada juga dalam bentuk penipuan. Ya. Barang ini sebetulnya kualitasnya rendah, tapi dia memuji-muji barang itu sehingga orang tertarik untuk beli. Maka itu pun termasuk yang tidak dibolehkan. Tentu ini kaitan orang yang menjual atau yang menjual. Penipuan, cara mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu yang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah telah merezekikan kepada kamu yang halal dan thayyib. Ya, dengan jalan menipu orang itu, walaupun uangnya halal, tapi dengan cara itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga ini, kita yang punya sendiri,
kita keluarkan infak. Ini berlebih-lebihan. Namanya tabzir, mubazir. Ya. Jadi kulu tadi makanlah tidak hanya dalam bentuk kita makan, tapi kita konsumsi atau kita gunakan untuk kepentingan apa saja, kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya mubadirin dalam kaitan dengan apa? Jadi istilah kita berlebihan itu bisa dua macam. Kalau Al-Quran menggunakan mubadir dengan israf. Ya. Jadi kalau mubazir itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Duit milik dia, tapi dia gunakan untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam. Menyogok orang, kan maksiat, larang sogok menyogok. Apalagi dalam kaitan dengan minuman keras. Minuman keras itu ada 10 macam larangan dalam kaitan minuman keras. Khamarnya, zatnya sendiri adalah haram. Kemudian yang kedua, meminumnya haram. Kita tidak meminum, tapi memberi minum kepada orang, haram juga. Datang tamu, untuk menghormati tamu, kita beli bir. Itu haram. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Ya. Meminum, memberi minum. Kemudian memproduksi. Kita tidak minum, tapi kita memproduksi. Atau kita punya saham dalam pabrik tersebut, kita tidak minum, itu juga diharamkan. Atau menjual warungnya, wah ini warung bisa kelihatan kan ada di dinding ada tulisan lafaz Allah ini Muhammad, kalimat syahadah, pasti warungnya warung orang Islam. Tapi di situ ada terpampang ini minuman bir. Menjualnya itu juga tidak boleh, bukan hanya minum saja. Mobil kita disewa untuk bawa barang yang haram, minuman keras. Kalau sekarang kan malah bisa jadi jebakan polisi itu. Orang mobilnya kosong, tapi kemudian ada orang yang masukkan narkoba dalam, ketangkap di jalan, maka dia tidak tahu. Nah, dalam Islam sudah dikatakan bahwa mobil kita, kendaraan kita dipakai untuk membawa barang yang haram ini juga tidak boleh kita sewakan mobil kita untuk itu. Termasuk wa akilu samani, makan harganya, ya. Itu tentang minuman keras tadi. Ya, kalau kaitan dengan riba, yang menjadi saksi juga diharamkan. Dia mensaksi transaksi ribawi, itu artinya dia terlibat dalam pelarangan ribawi itu. Nah, tabdzir tadi kembali kepada mubazir itu. Barang kita, milik kita gunakan untuk perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tabdzir. Kalau israf, ya, kalau tabdzir kan dalam surat Al-Isra, itu ayat 21. Wala tubadzir tabdzira, dan kamu berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berbuat, orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya, saudaranya setan. Ikhwan syayatin tadinya saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Setan itu kerjanya membangkang. Itu tentang mubadzir. Israf, itu seperti dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31, yaitu
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam. Ini tujuannya kepada orang beriman. Ya. Berhiaslah diri ketika akan pergi ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan silakan, minum silakan, berpakaian apa saja, tapi tidak boleh berlebihan. Israf namanya. Yakni halal tapi kalau berlebihan juga dilarang. Ya. Kita makan sudah kenyang, tapi karena menunya itu dimakan lagi, tambah lagi sampai mau muntah baru berhenti, itu sudah israf namanya. Kalau Rasulullah kan nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami ini orang yang tidak makan kecuali kalau sudah rasa lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau sudah makan kami tidak sampai kenyang. Itu Rasulullah. Kita bisa enggak tiru Rasulullah? Baru makan setelah lapar, dan kalau sudah makan mau kenyang berhenti. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang karena pekerjaan yang sunnah tapi mengikutinya berat kan tuh. Tadi itu menunya cocok, dimakan, tidak ingat bahwa ini adalah larangan israf, berlebihan tadi. Nah, kalau berlebihan ini kan ukurannya masing-masing. Ada orang yang mungkin nasi satu piring itu dianggapnya baru setengah, 2 piring baru kenyang. Itu tidak berlebihan kan itu dia. Tapi ada yang tadi itu satu piring sudah kenyang, mau ditambah lagi dipaksakan supaya itu. Namanya israf. Yaitu kulu washrabu wa la tusrifu. Makan silakan, minum kan halal tadi. Ya. Tapi jangan sampai israf dan berlebihan. Karena berlebihan itu juga dilarang. Ya. Ya. Nah, jadi kembali kepada surat mana tadi yang pertama Al-Maidah yang terkait dengan halalan thayyiban tadi. Intinya adalah kalau halal itu ada dua macam, yaitu zatnya dan yang kedua cara mendapatkannya. Perintah kulu tidak hanya untuk makan. Makan, minum ataupun digunakan untuk apa saja yang terkait dengan kebutuhan kita sehari-hari, maka termasuk dalam harus kita lakukan, tidak boleh melewat batas seperti tadi itu. Mubadir atau israf, atau kita dapatkan dan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu mimma razaqakumullah. Jadi makan tadi tidak hanya makan, tapi semua yang terkait dengan kita melakukan itu untuk kebutuhan keperluan hidup kita sehari-hari, maka harus dijaga di sini halalan dan thayyiban. Prinsipnya adalah halalan dan thayyiban. Mimma razaqakumullah, apa saja yang Allah rezekikan kepada kita. Rezeki Allah itu banyak. Ya. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan wa fis sama'i rizqukum. Di langit terdapat rezeki kamu. Kita berpikir kalau sudah sebutkan rezeki itu artinya uang. Padahal Allah mengatakan di langit terdapat rezeki kamu. Artinya pemberian Allah. Yang di langit apa saja itu. Yang turun dari langit, huzan itu rezeki. Angin, awan semuanya menjadikan proses turunnya hujan. Itu juga pemberian dari Allah. Di langit terdapat rezekimu. Hujannya ada hujan yang benar, ada hujan buatan. Ada hujan yang bukan hujan, tetapi sama dengan hujan.
karena dia datangnya atau turunnya dari langit. Rezeki Allah juga berupa apa? Kelapa sawit, apa lagi? Itu yang jadi. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi juga sama. Banyak sekali rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita di bumi. Apalagi di bumi. Ya. Yang terpendam di perut bumi ini. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semuanya untuk makan saja, tapi digunakan untuk tentu sebagai sarana kita hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki Allah itu ya, pemberiannya kadang-kadang kan kita dapatkan cara yang tidak halal. Maka dengan cara seperti itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam surat Al-Maidah tadi bukan, ada lagi di ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, gitu. Keluarkanlah apa-apa yang kami rezekikan kepada kamu. Nah, itu artinya anjuran agar supaya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hendaknya kita syukuri atas nikmat yang tadi dalam surat An-Nahl ayat 114 sebutkan kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi. Jadi ketika kita mengkonsumsinya, apa dalam kata zatnya atau cara mendapatkan semuanya dan cara yang sesuai dan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita bersyukur. Jadi tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat itu adalah kita jalankan syariatnya, kita jalankan segala perintah-perintahnya dan kita jauhi larangannya. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Nah, jadi istilah ibadah ini punya makna tidak hanya ibadah yang sifatnya ritual, tapi ibadah-ibadah yang tidak ritual, ya, itu juga adalah bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Ritual kita bisa hitung dan jari, ya, salat, ya, saum, apalagi zakat itu ada hubungan, ada ritualnya, tapi ada non ritualnya. Gitu. Maka hendaknya kita dengar lebih dahulu azan. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه التام صلاة القائم محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي رضيت بالله رب الإسلام. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau ada yang mengajukan pertanyaan, kita persilakan dulu. Tidak ada. Ya, dan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah ditolak oleh Allah. Nah ini membayangkan Pak, ganja. Ganja itu hukumnya masuk haram apa tidak? Sebab dulu di kampung kami itu untuk masak, tapi tidak berlebihan. Di sini kadang kata-kata jadi tidak melampaui batas. Apakah salahnya tidak melampaui batas? Apa barangnya menjadi haram? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil asya'i mubah. Asal hukum dari segala sesuatu itu adalah mubah. Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat 68 yang tadi kita bacakan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi mimma fil ardi, segala yang di bumi ini selama tidak ada nas syariah mengatakan haramnya, maka dia adalah mubah, halal ya. Kalau bahasa ini mubah. Al aslu fil asyai al ibaha itu. Gitu. Jadi tanaman ganja itu asalnya halal atau haram? Babi itu asalnya halal atau haram? Babi jelas itu kan ada nasnya yang berarti haram. Tapi kalau ganja itu asal hukumnya tidak ada nas yang mengatakan itu haram. Keharamannya ketika disalah manfaatkan, salah gunakan, yaitu untuk apa? Minuman ya masuk pada narkoba itu. Ya. Kalau untuk masak enak kan jadi bumbu dapur. Mungkin itu kerjaannya para peneliti pertanian harusnya tuh. Apakah manfaatnya tumbuhan ganja itu hanya untuk bumbu, nggak ada lagi manfaatnya lain? Nah, itu kerjaan orang yang ahli di bidangnya itu. Loh, kalau yang haram saja sudah ditemukan bahwa dulu kan ketika haramnya babi itu, apa sih kenapa diharamkan tuh? Makan enak gitu. Tapi setelah dulu malah karena di daging babi itu terdapat cacing pita yang walaupun dimasak dagingnya sekian derajat Celcius masih tetap hilang tuh. Tidak bisa tuh. Kan gitu aja. Nah, ditemukan bahwa bukan hanya dagingnya tapi sampai kepada tulangnya, enzimnya segala macam diharamkan kan. Ya. Artinya sesuatu yang diharamkan itu kita mencari cuman satu benda ini kita kok bisa jadi menghalalkannya tuh. Karena kan la tuharrimu ma ahallallahu lakum tuh. Ya. Ini sudah barangnya haram. Tapi kita cari manfaatnya ini sehingga jadi halal. Tidak boleh kan la tuharrimu ma ahallallah, itu barang yang kalau halal ya jangan diharamkan, barang yang haram ya jangan dihalalkan. Ya. Itu tentang ganja tadi ya. Itu asalnya itu semua yang Allah ciptakan selama tidak ada nas yang menyatakan keharamannya, maka dia tidak boleh. Tapi ketika disalahgunakan yang mendatangkan mudarat tadi la darara wa la dirara itu, maka dia yang tadinya halal saja bisa menjadi haram. Jadi ini halalnya, keharamannya karena cara menggunakannya. Aslinya adalah halal tadi. Gitu ya. Ada lagi yang lain.
tidak ada. Saya tambahkan sedikit lagi hadis Rasulullah ini kaitannya dengan doa. Doa kita bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita mengkonsumsi yang diharamkan, ya. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang dalam perjalanan jauh, musafir, kehabisan bekal di jalan. Nah, dia duduk di tengah padang pasir itu berdoa kepada Allah dengan tangan tinggi-tinggi, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, bagaimana doanya diterima oleh Allah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makan yang disuguhkan itu adalah makanan yang halal, tapi caranya yang dapatkan haram. Pakaian yang dia pakai juga begitu. Pakaian ini kan nggak ada yang haram kan pakaian, kecuali kalau dari kulit babi, nggak ada tuh. Tapi cara mendapatkannya dengan tidak benar tadi, dengan melanggar larangan Allah, maka masuk di sini. Akibat doa kita tidak terima hanya karena itu. Wa masyrabuhu, minumannya. Jadi mat'am itu makanan, masyrab itu kaitan dengan minuman, dan malbas itu pakaian. Ketika kita dapati itu lalu kita gunakannya, itu penyebab doa kita tidak diterima Allah. Termasuk wal infak tadi. Kita nafkahkan tapi dengan cara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan saja kita terjauh daripada hal. Walaupun orang suka bertanya, ini riba kan tuh, pakaian kita ini kan pabriknya pabrik modalnya dari bank riba. Gimana kita ini terkena itu? Yaitu Rasulullah sudah jauh hari mengatakan pada di akhir zaman nanti orang tidak makan harta riba tapi dia terkena debunya. Kita semua korban daripada ekonomi ribawi, sehingga debunya, bukan hanya debunya sekarang kan, krisis ekonomi dunia ini kan akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang ribawi itu kan. Nah, jadi itu hanya bisa dihilangkan kalau sistemnya dirubah. Selama sistem masih kapitalis, ya memang kita terus saja terkena jadi korban dari perbuatan itu. Kalau kita jadi korban kan enggak, mudah-mudahan Allah memaafkan. Atau kalau dalam istilah tadi, faman didzurra ghairu baghin wala adin. Kalau itu kita lakukan bukan karena keinginan kita tapi karena terpaksa. Jadi kita jadi korban sistem ekonomi yang ribawi itu. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan mengingatkan kita tentang makanan dan minuman yang ternyata ini bisa menjadi penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kita akhiri dan bersama baca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.